Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to SMA Namira Official Video with me Miss Tisa, di mana hari ini untuk siswa-siswi kelas 11 sudah masuk di pertemuan yang ke-7. Materi kita hari ini akan fokus dengan grammar, lebih tepatnya adalah third conditional. Bahasa lainnya kita sebut sebagai past unreal conditional. Nggak mungkin terjadi di masa lalu. Jadi tanpa basa-basi, let's go! Nah, di sini Miss akan memberikan kepada kalian 3 soal yang berdasarkan dari sebuah teks berjudul Decision Time. Nah, di sini masih berhubungan dengan third conditional. Miss akan memberikan kalian waktu 1 menit untuk menjawab ke-3 soal ini. And your time starts now. Nah, waktu 1 menitnya sudah selesai nih. Di sini juga sudah Miss tampilkan jawaban untuk ketiga soal yang Miss minta tadi. Yang pertama, why didn't Yates leave Simpson when he broke his leg? Why didn't Yates leave Simpson? Di sini dapat ditemukan jawabannya di paragraf pertama. If he had left his friend, kalau dia sudah meninggalkan temannya, Simpson bakalan meninggal, akan telah meninggal. Jadi di sini kita pakai conditional jenis yang ketiga, ada if, baru ada would have, dan sebelumnya ada had plus verb 3. Untuk di nomor 2, kenapa sih si Yates memotong talinya? Alasannya ada disebutkan di sini di paragraf kedua di akhir. If he hadn't cut the rope, kalau dia nggak motong talinya, dia bakalan jatuh dan juga meninggal. He would have fallen and died. Dia bakalan jatuh dan juga tewas. Untuk yang terakhir, soal di nomor 3, kenapa Simpson tiba di base camp tepat waktu? Kenapa seperti itu? Si Yates temannya ini bakalan sudah pergi kalau ternyata Simpson tiba beberapa waktu lebih lama gitu. Jadi sudah ditampilkan di sini semua jawabannya dalam bentuk conditional yang ketiga. Ingat ya, di sini kalau diperhatikan semuanya, semua kalimatnya ini ada were, ada chose, ada fell, was lagi, lalu ada arrive, itu semuanya menggunakan kata kerja kedua. Berarti di sini kita fokus dengan kejadian di masa lalu. Mari kita kembali melihat materi kita untuk yang third conditionalnya. Nah, setelah melihat teksnya tadi, kita bisa memahami bahwa fungsi dari third conditional itu adalah kalau kita ingin membahas kejadian yang kita bayangkan sebagai hasil di masa lalu. Nggak mungkin terjadi di masa lalu, lebih tepatnya kita hanya membayangkan kalau aja di masa lalu terjadi seperti ini, apa ya bakalan hasilnya. Berarti kalau kita membayangkan hal seperti itu, kita bisa pakai third conditional. Selanjutnya, past perfect in the if clause describes the condition. Jadi kalau misalnya if ketemu past perfect, berarti past perfectnya itu sebagai syaratnya atau conditionnya, sedangkan untuk resultnya kita pakai adalah past future perfect. Lanjut, dia di sini rumusnya seperti yang disampaikan tadi bahwa if ketemu past perfect sebagai syarat ya. Jadi baik di if-nya di awal maupun if-nya di tengah, past perfect itu adalah syarat. Sedangkan hasilnya kita pakai yang past future perfect. Contoh kalimatnya ada seperti ini. If he hadn't cut the rope, kalau dia nggak memotong talinya, itu berarti dalam bentuk past perfect, he would have fallen and died. Dia bisa aja jatuh dan tewas. Would have fallen. Fallen-nya itu adalah kata kerja ketiga, died-nya juga adalah kata kerja ketiga. Sebagai bentuk dari tensisnya adalah past future perfect. Itu rumus yang pertama, if-nya di awal. Kalau if-nya di tengah, bisa kita pindahkan aja, tinggal dipindahkan aja if-nya jadi ke tengah.
He would have fallen and died-nya kita letakkan di awal. Jadinya seperti ini. He would have fallen and died if he hadn't cut the rope. Kalau dia bakalan jatuh dan tewas kalau jika dia tidak memotong talinya. Miss, kata cut di situ sebagai kata kerja keberapa? Itu adalah kata kerja yang ketiga. Ingat ya, cut dalam kata kerja itu adalah bentuk dari irregular verbs, jadi bisa sebagai kata kerja pertama, kedua maupun ketiga. Seperti itu. Dan perlu diingat kembali karena kan kita membayangkan itu kan pasti sesuatu yang nggak terjadi, itu hanya hayalan. Maka perlu diingat kembali faktanya. Faktanya kita menggunakan kata kerja kedua, lebih tepatnya kita fokus dengan past simple atau simple past. Jadi kalau dibilang real past event-nya, real past event dari kalimat yang Miss tampilkan di sebelah Miss itu kan kalimatnya jika dia tidak memotong talinya. Faktanya dia memotong talinya, sudah Miss tampilkan di sebelah Miss juga. Hasilnya dia tidak jatuh dan tewas. Walaupun disampaikan bahwa dia akan jatuh dan tewas, faktanya apa? Dia nggak jatuh dan dia nggak tewas. Jadi semua bentuk faktanya, semua bentuk meaning dari third conditional kita pakai dalam bentuk tensesnya adalah yang simple past. Semoga bermanfaat ya, itu aja sih materi kita untuk hari ini. Dan jika masih ada kurang dipahami, jangan sungkan untuk langsung nanyakan kepada Miss dari Google Classroom ataupun dari WhatsApp yang sudah Miss sampaikan dari Google Classroom tersebut. Sekian untuk hari ini, semoga banyak hal positif yang bisa diambil. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.